Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan dari modul 11, yaitu Excel VBA, The Trivial Control. Namun sebelum itu, ada beberapa file yang perlu disiapkan, yaitu file txt, data barang modul 11, yang isinya sebagai berikut, dan juga file latihan modul 10 yang akan kita teruskan ke latihan modul 11. Jadi teman-teman baiknya diduplikat aja filenya, lalu diganti nama jadi latihan modul 11. Nah, untuk pengerjaannya kita ngerjain di latihan modul 11 ini. Untuk latihan modul 10-nya gak usah diapa-apain ya. Oke, langsung aja dibuka. Kalau udah kebuka dan di file Excel teman-teman ada pemberitahuan seperti ini, protected view, diklik aja enable editing supaya teman-teman bisa ngedit di file Excel-nya. Kayak gini. Nah, terus kita langsung aja masuk ke submodul 1. Di mana pada submodul 1 ini akan mempelajari cara untuk mengimport file dengan format txt ke spreadsheet menggunakan VBA Excel. Nah, di sini udah yang tadinya di modul 10 udah keisi, kita hapus ya dari sel A2 sampai E21. Kalau udah, buka tab developer, lalu klik Visual Basic untuk membuka jendela coding. Nah, kalau tampilan di teman-teman seperti ini, untuk membuka codingnya bisa dengan klik kanan. Kita klik kanan pada sheet 1 karena coding ini hanya dijalankan pada sheet 1. Klik kanan lalu klik view kode, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk tampilannya masih kosong karena kita akan menginputkan codingnya di sini. Teman-teman bisa langsung copyin aja dari step 4 di submodul 1, di-copy ke Visual Basic Application-nya seperti ini. Nah, coding ini fungsinya untuk memanggil file txt-nya. Tapi di sini ada yang perlu diganti, teman-teman. Untuk file txt ini harus diganti dengan nama dari file kalian. Dan selain nama juga lokasi dari file kalian. Atau yang disebut juga dengan file path. Nah, cara untuk mendapatkan file path-nya itu bisa dengan pada file txt-nya diklik kanan, lalu klik properties. Nah, di sini ada location. Teman-teman bisa langsung di-copyin aja, lalu ganti ke sini. Nah, kalau udah, di sini ada coding lagi yang perlu dimasukin. Teman-teman juga bisa langsung copy aja ya dari modul. Nah, perhatiin ya, untuk ngekopinya itu jangan di luar dari sub OpenText 1, karena masih bagian dari coding ini. Jadi, kopasnya itu di dalam dari sub OpenText 1 ini, sebelum dari Ansub. Nah, di sini. Kalau coding sebelumnya itu adalah untuk membuka file txt, yaitu file data barang, coding yang di bawahnya ini adalah bagaimana memindahkan dari file txt ini ke spreadsheet ini.
Oke, penjelasannya dimulai dari sini dulu ya. Ini ada fungsi offset, di mana offset ini adalah salah satu fungsi pada VB Excel yang berguna untuk perpindahan antar sel dengan referensi kolom dan baris. Oh ya, offset ini dapat digunakan untuk kelas objek berupa sel dan range, di mana pada submodul 1 ini objeknya adalah active cell untuk penerapan offsetnya. Apa sih offset? Apa sih active cell itu? Active cell itu adalah di mana kursor kita diletakkan. Nah, tandanya itu ada garis berwarna hijau seperti ini. Nah, ini adalah active cell ya. Nah, karena codingnya ini akan dijalankan, akan diinputkan datanya pada bagian ini, sel 2A, maka pastikan active cell-nya itu berada di sel A2. Lalu di sini adalah baris. Offset ini memiliki formatnya itu baris, koma, kolom. Nah, barisnya ini adalah row number, di mana row number itu adalah row number plus 1. Row number-nya itu adalah di sini. Kenapa di sini? Karena active cell-nya itu sudah ditempatkan di sini. Dan kalau pada VB Excel itu, angka 0 itu diperhitungkan. Jadi, active cell-nya yang pertama itu akan bernilai 0 plus 1. Lalu di sini ada kolom yang juga dimulai dari angka 0, yaitu di sini. Nama barang pertama sel A2, lalu kolom kedua di B2, kolom kedua maaf di P2, kolom ketiga di D2, dan kolom keempat di E2. Seperti itu. Dan line akan bernilai line items, di mana line items ini adalah men-split nilai dari line from line yang bertanda koma. Agar lebih mudah dipahami, kita sambil buka ya file txt-nya. Nah, di sini di file txt ada nama barang, jenis, kode, harga, dan stoknya. Bisa teman-teman perhatikan di sini pemisah dari nama ke jenis itu ada tanda koma. Begitu juga seterusnya. Nah, nantinya ketika dipindahkan ke spreadsheet melalui coding akan tersplit di sini. Jadi tidak menyatu pada satu sel saja, tapi akan terbagi-bagi ke sel-sel sebelahnya dengan tanda koma ini sebagai pemisahnya. Misalkan nih, jika dipindahkan tapi tidak dipisahkan, akan seperti ini, akan menyatu. Namun nantinya jika dipisahkan sesuai dengan coding yang telah dimasukkan nantinya akan tidak terhubung seperti ini, tapi akan terpisah sampai ke kolom E. Oke, untuk rumusnya cukup sampai sini aja karena di coding ini menjalankan fungsi loop, yaitu pengulangan. Pengulangannya itu adalah di mana ketika sudah mencapai ke sini, ke terakhir, maka akan kembali lagi ke awal. Lalu jika sudah kembali ke awalnya itu berarti row number-nya itu yang tadinya 0 jadi 1, plus 1 berarti 2. Lalu jika sudah sampai sini kembali lagi ke awal, yang tadinya 1 akan menjadi 2 plus 1, berarti row number-nya 3. Berarti baris ketiga kolom ke 0, baris ketiga kolom ke 1, dan seterusnya. Sampai mana pengulangannya ini berakhir? Sampai close. Close-nya itu adalah ketika
si datanya ini udah mencapai data paling bawah. Berarti loop-nya ini akan berhenti. Oke. Kembali lagi ke spreadsheet-nya. Nah, untuk menjalankan codingnya, kita akan membuatkan terlebih dahulu sebuah tombol. Caranya pada tab developer, klik insert, lalu di sini ada button, diklik lalu di drag ke sini, di blok sebesar yang teman-teman mau. Lalu, ingat kan tadi kita udah bikin coding, namanya adalah sheet 1 OpenText 1. Lalu diklik OK. Nah, button ini akan menjalankan coding tersebut. Untuk mengganti namanya bisa dengan klik kanan, lalu diklik Edit Text, lalu namain aja misalkan Open File TXT. Kayak gini. Nah, aktif selnya ini pastikan berada di sel A2. Karena datanya akan diisi mulai dari sel A2. Lalu klik Open File TXT. Nah, ternyata di sini ada error. Errornya adalah path atau filenya tidak dapat ditemukan, tidak dapat diakses. Berarti kesalahannya itu ada di file path. Di sini. Coba kita bandingin ya sama yang di modul. Oke. Jadi kesalahannya itu ada di sini ya teman-teman. Kita baru nginputin file path-nya sampai ke folder aja. Kita belum masukin nama barang dan formatnya. Jadi kita masukin aja. Kalau di teman juga error, berarti kemungkinan kesalahannya itu di file path-nya. Jadi bisa diperhatikan lagi ya. Lalu inputkan format filenya. Kalau udah, balik lagi ke sel A2, lalu diklik Open File TXT, dan berhasil. Di sini datanya itu udah pindah dari file TXT ke spreadsheet dengan pemisahnya itu, koma, terpisah menjadi sel-sel split seperti ini. Oke. Untuk pengerjaan latihan submodul satunya udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke latihan submodul 2, di mana pada submodul 2 ini akan mempelajari cara untuk membuat review pada user form yang telah teman-teman buat di modul 10. Oke, masih pada file yang sama di latihan modul 11, kita buka Visual Basic-nya, lalu buka user form-nya dengan klik 2 kali. Nah, di sini. Untuk memunculkan toolbox-nya itu bisa dengan klik di sini ya. Nah, barangkali nih teman-teman toolbox-nya nggak muncul nih kayak gini. Diklik nggak bisa. Berarti teman-teman perlu klik dulu di area jendela codingnya seperti ini. Nah, baru muncul. Oke, di sini ada yang namanya tool review. Tapi jika di toolbox teman-teman belum ada, kita bisa munculin dengan cara di bagian atas klik tools, lalu klik tools, lalu klik additional controls. Kalau misalkan nggak bisa, diklik lagi dulu. Munculin dulu toolbox-nya, baru diklik tools-nya. Lalu diklik additional controls. Lalu cari Microsoft Review Control versi 6. Versi yang terbaru ya. Kalau udah dicentang, lalu klik OK, maka akan
otomatis ada di sini. Nah, ini user form yang teman-teman udah buat di modul 10, digedein aja ke sebelah, lalu si previewnya ini pindahin di-drag ke user form-nya. Lalu digedein lagi aja. Nah, dan ini previewnya namanya preview 1. Ini teman-teman nggak usah ubah ya, karena nanti kita akan pakai preview ini dengan menginputkan coding-coding dari modul. Jadi sebaiknya preview ini nggak usah diganti, supaya nggak bingung nantinya jika ada error. Oke, coba kita run ya. Dan berhasil, previewnya di sini muncul, tapi memang belum ada apa-apa karena kita belum masukin codingnya. Untuk codingnya akan kita bahas di latihan submodul 3.